Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti insya Allah dalam waktu yang singkat saya ingin meyakinkan siapapun yang hadir di majlis maulid ini, terlibat dalam acara ini, adalah orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran akan berlimpah berkah. Yang sedang susah Allah berikan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Pokoknya giliran duit aminnya kencengan. Tapi memang nanti kita ngaji dalam waktu yang singkat, karena ini majlis kelewat istimewa dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Semoga Allah terus berikan panjang umur kepada beliau, diberikan sehat wal afiat. Al-Mukarram wal Muhtaram akhi fillah Kiai Haji Taufikur Rahman, Al-Mukarram wal Muhtaram sahibul bait Bapak Haji Mustajab beserta keluarga besar yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Para kiai, para asatid, para habaib, maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya nggak tahu nih dapat waktu berapa menit nih MC, biar saya padetin materinya. Ada 10-15 menit? 15 menit? Hah? Siap. Siap. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena kita perlu keseriusan untuk mengetahui bagaimana kedudukan mereka yang berada di majlis maulid. Langsung kita mengetahui bagaimana Al-Quran menceritakan perihal kita. Ibu yang di luar kehujanan, mereka yang sedang berteduh tadi, karena saya datang banyak jamaah yang berteduh karena kehujanan, saya ingin yakinkan bahwa apa yang akan kita dapatkan dari lantaran majlis ini jauh lebih besar dari pengorbanan yang telah kita lakukan karena cinta kepada baginda Rasulullah. Mari kita lihat ayatnya. Ketika Allah menceritakan jamaah yang hadir di majlis ini di dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat Al-Quran. Dia Allah bersalawat atas kalian. Kita buka tafsirnya dan bahkan kita sampaikan, kita baca asbabun nuzulnya. Kenapa nih ayat turun? Asbabun nuzulnya apa? Ketika turun ayat khusus untuk Nabi, menceritakan kemuliaan Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat bercerita tentang khususnya Nabi Yuna Muhammad. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Lalu datang sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin, ya Rasulullah, telah turun ayat yang memuliakan engkau dan kekhususan engkau. Lalu mana yang buat kami ya Rasulullah sebagai umatmu? Maka turunlah nih ayat, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jemaah, dia Allah bersalawat kepada kalian. Kita buka tafsirnya, apa yang dimaksud dengan salawat Allah kepada hambanya? Ay yarhamukum, Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada orang tersebut.
Jemaah, ini adalah yang disampaikan di dalam Al-Quran dan akan diperkuat dengan sebuah hadis sahih. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang baca salawat kepada kanjeng Nabi satu kali, maka Allah otomatis akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Man huwa ya ikhwani? Siapa dia Allah? Siapa dia Tuhan kita? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang bersolawat kepada kita dalam bentuk rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dia yang maha berkuasa, dia yang menciptakan semesta raya, dia yang kekal, dia yang maha kaya. Kurang cukup apa ini jaminan dari Al-Quran buat kita yang hadir di majlis mulia ini? Sallu ala nabi. Ente boleh jadi bukan keluarga orang kaya, ente boleh jadi bukan keluarga pengusaha, ente boleh jadi nggak kenal penguasa, ente boleh jadi nggak kenal sama pejabat, tapi kalau ente datang ke rumah Bapak Haji Mustajab di majlis maulid, ente punya makom langsung naik setinggi-tingginya, karena pemilik semesta raya di dalam Al-Quran bersolawat, yakni memberikan rahmat kepadamu. Kita kadang suka anggap kecil masalah rahmat. Kita buka definisi rahmat di dalam Al-Quran. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini kata Al-Quran. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat dari Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ini jelas banget nih ayat. Kata Al-Quran, kami yang bagi-bagikan ma'isyah mereka selama mereka hidup di dunia. Jemaah, yang membagi-bagikan ma'isyah, yang membuat seorang menjadi lebih kaya dari kita, yang membuat seorang menjadi lebih mulia kedudukannya dari kita, diceritakan dalam Al-Quran. Bukan kebisaan dia. Kalau kata Al-Quran, Allah yang pilih. Makanya kita doain mudah-mudahan Sahibul Bait terus diberikan berkah berlimpah. Karena kita butuh orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah, dan mereka adalah orang-orang pilihan. Ya akhi, kalau ente dipilih sama manusia masih suka enggak objektif, tapi kalau yang milih Allah pasti punya alasan khusus. Makanya saya suka sampaikan, menjadi umat Nabi Muhammad itu kelewat indah. Coba bayangkan jemaah, ayat itu tadi ditutup dengan sebuah redaksi, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat dari Tuhanmu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Seakan ayat ini ingin berkata, cari siapa orang paling kaya, cari siapa orang paling hebat, siapa orang yang paling berkuasa, maka dia nggak seujung kuku dengan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Karena apa? Mereka membaca salawat kepada kanjeng Nabi, dan mereka mendapatkan salawat kasih sayang dari Allah. Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi sederhana aja, biar kita tahu bagaimana kasih sayang Allah hadir di majelis ini, menjadikan diri kita optimis. Ente boleh punya banyak urusan, ente boleh punya banyak masalah, tapi sebelum datang ke rumah Pak Haji Mustajab dalam acara maulid ini, tapi kalau udah duduk di majelis ini, tak bergerak kau punya niat kendati pun guyuran hujan, maka bukanlah perkara kecil yang akan kau dapatkan. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya kasih ilustrasi sederhana. Kita punya anak bayi, umurnya 5 bulan Pak, umurnya 5 bulan Bu.
Nih anak belum bisa ngomong, berangkang aja belum bisa. Tetapi kenapa bapaknya nggak pernah capek nyari duit dari siang sampai malam buat memenuhi kebutuhan nih anak? Kenapa seorang ibu rela begadang tengah malam jaga ini anak? Dia belum bisa ngomong. Maka jawabannya satu dan sama semuanya, ya Ustaz, kami adalah orang tuanya, kami sayang kepada ini anak. Tak rela kami membiarkan anak kami dalam kesusahan atau kesedihan. Jemaah, mari kita berpikir adil. Itu dia kasih sayang makhluk kepada makhluk. Walaupun tuh anak kagak minta, karena dia punya bapak, punya emak sayang, ente nggak perlu ngomong. Ayah dan ibumu tahu apa yang kau butuhkan. Itu sayangnya makhluk kepada makhluk. Wa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita? Dijanjikan dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum, yang menyayangi kita adalah dia Allah Jalla Jalaluh. Semua kekayaan yang ada di langit dan bumi, di antara keduanya milik Allah. Jemaah, kita perlu bukti lagi kalau Allah begitu dermawan kepada hambanya. Jangan kata orang yang ruku dan sujud, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang durhaka selama mereka di dunia, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah, Allah tidak terlantarkan. Begitu guru-guru ngaji kita mengajarkan, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Kita pakai akal sehat kita. Iya ya, kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang durhaka nggak nyembah Allah, masih dikasih kaya, masih dikasih senang, masa iya ente yang ruku sujud lagi dibikin susah? Masa iya ente yang nyembah pemilik dunia akan disusahkan urusan dunia? Masa iya berjam-jam duduk di tempat ini kemudian tidak mendapatkan karunia dari Allah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena Allah tidak akan pernah keliru di dalam mengasihi hambanya. Coba kita lihat nih Pak, saya, Bapak dan Ibu yang hadir tempat ini di majelis maulid, ini cuma sebentaran ada di dunia. Ini Jati Asih namanya ya, di Jati Asih. Ente mah kagak pantas kelamaan di Jati Asih. Kata Al-Quran, kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada di sini nggak boleh kelamaan di Jati Asih. Nggak cukup buat membahagiakan kalian umat Nabi Muhammad kalau cuma Jati Asih. Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari, beliau punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau tumpah ruahkan kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah dan semua dzurriyyahnya. Beliau bikin satu pasal khusus, bisyaratun min thawabi man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pasal khusus, kabar gembira dari pahala orang-orang yang cinta kepada Nabi. Ini kan kita kumpul di sini karena cinta kepada baginda Rasulullah, betul apa kagak? Kita rela lama-lama di tempat ini. Jangan-jangan banyak yang dia kakinya udah kesemutan, jongkok abisnya karena basah. Ada yang sambil berdiri. Ini baru ini kita ceramah ditegesin deket banget orang yang berdiri. Jemaah, tidak beranjak kita dari tempat ini. Kenapa? Karena ada cinta. Tadi saya lewat bagaimana air begitu deras, ibu-ibu nggak bergerak karena mereka tahu cinta sejati adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hadratul Syekh, ketika beliau menceritakan itu, beliau mengutip sebuah dalil yang masyhur tentang seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi dan dia mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Ini berlaku buat semua umat Nabi Muhammad. Fakta yang tidak bisa dipungkiri, kumpulnya kita di tempat ini karena ada cinta dan kerinduan kepada sang Nabi. Maka tak layak engkau menjadi orang yang dibiarkan dalam kesusahan. Tempatmu nanti bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi.
Sallu ala nabi. Jemaah, ada sebuah kitab namanya Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ati Thaminah, karya Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 4 jilid. Beliau ceritain dalam kitab itu, satu waktu ada orang datang, laporan, curhat, susah banget hidup. Ja'a rajulun ilal imam Ibni Hajar Al-Asqalani wa tashtaki fi daiqil aishi wa syiddatil faqri. Dia ngadu susah banget hidup, melarat melulu nih. Didengerin sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fastama'a kalamah, maka mendengarkan dengan seksama Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang curhatannya orang. Begitu udah selesai didengerin. Nih saya ingin ngajak kepada kita, tidak cukup kau hanya mengeluh. Di pundakmu ada sebuah label umat Nabi Yuna Muhammad. Nggak ketemu pemimpin seperti baginda Rasulullah. Ente sebutin nama pemimpin di dunia ini, nggak ada yang seujung kuku baginda Nabi. Beliau kagak kepengen umatnya dalam kesusahan. Jemaah, kita lihat ketika kemudian Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mendengarkan itu, kemudian berpesan, alaika bil iktsari minas sholati 'alan nabi fa innaha min a'dhami asbabin syirahi sadri wa jalbir rizqi. Kata beliau, ente mau susah kayak apapun, seblangsak apapun, selagi umat Nabi Muhammad, gampang jalan keluarnya. Perbanyak kau punya salawat kepada kanjeng Nabi, karena sesungguhnya salawat kepada kanjeng Nabi min a'zami asbabi syirahi sadri wa jalbir rizqi. Biar kita nggak nganggap enteng Bapak Ibu, kebanyakan cuman ngeluh. Ente jangan kata urusan dunia. Kalau ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, siapa yang di dunia baca salawat, dia punya kulit nggak boleh kesenggol api neraka, nggak boleh kesenggol api neraka. Sallu ala nabi. Jemaah, kita buka kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Saya berikhtiar biar kita pulang dari tempat ini menjadi bangga dan bersyukur hadir di tempat ini. Jadi cinta kepada baginda Rasulullah bukanlah sebuah pekerjaan tanpa bayaran ketika kau cinta kepada baginda Nabi. Itu diceritain dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak lelakinya, bermimpi sedang disiksa. Ra'atim ra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu fahazinat lidzalika wa bakat. Bermimpi seorang ibu melihat anak lelakinya yang telah mati sedang disiksa, dia sedih dan menangis. Tsumma ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmah. Besok malamnya dia ngimpi lagi nih anak yang kemarin dia lihat disiksa, dibungkus dengan cahaya dan diberikan kasih sayang oleh Allah. Fasa'alathu, ibunya nanya dalam impiannya, kemarin lagi disiksa, kenapa sekarang dalam keadaan bahagia? Jemaah, apa jawab lelaki itu? Marra rajulun bil maqbarah thumma shalla 'alan nabi wa ahda thawabaha lil amwat. Dia bilang, lewat seorang lelaki di area di mana kami dikuburkan. Lelaki ini baca salawat 1 kali. Ya akhi, 1 kali doang. Thumma shalla 'alan nabi, dia baca salawat 1 kali, wa ahda thawabaha lil amwat, dan kemudian dia hadiahkan pahalanya buat semua orang yang mati yang ada dikuburkan di tempat yang dia lewati. Bayangkan, 1 salawat orang yang hidup membebaskan siksaan di alam kubur. Mana ada susah dunia bisa menyentuh susahnya alam kubur, nggak ada. Dunia kelewat kecil, tapi kelar dengan 1 salawat orang yang hidup diniatin hadiahnya buat orang yang mati. Lalu bagaimana kita baca salawat untuk kita meminta kepada Allah dengan keberkahan salawat?
kita pikirin, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Beruntung engkau menjadi umat Nabi Yuna Muhammad. Kau boleh punya masalah, tidak boleh terlalu lama kau mengeluh, karena jalan keluar terbentang begitu luas. Jemaah, bagian akhir saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah tentang ayat yang tadi saya baca di awal. Ini ketika Allah menjanjikan buat jamaah yang hadir di rumah Pak Haji Mustajab dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin memberikan solusi konkret. Datang deh ke rumah aneh, kita Maulid, entar kesusahan, kesedihan kelar semuanya. Kita lihat ayatnya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan percayalah kepada utusannya, yakni Nabi Yuna Muhammad. Kita bukan sekedar percaya, kita sedang dimabuk cinta. Kita bukan sekedar percaya, kita sedang dirasuk rindu. Hujan deras seperti apapun tak bisa mengalahkan keinginan kami untuk meluapkan kerinduan bersama di tempat ini. Sallu ala Nabi. Nggak geser kita. Baru kata hujan air. Sahabat-sahabat kami karena cintanya udah di alam barzakh. Kalau boleh dikasih pilihan, pengen keluar lagi, pengen bersama baginda Rasulullah. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bila dua amalan ini dikerjakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli, yakni nabiyuna Muhammad, maka tiga hal yang akan didapatkan. Ini bukan janji saya, ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Dia Allah akan memberikan dua bagian kepada kalian dari rahmatnya. Kita buka tafsirnya, apa yang dimaksud dengan kiflaini mir rahmati. Maka para mufassir menjelaskan, yang dimaksud kiflaini fi rahmat mir rahmati adalah ajrud dunya wal akhirah. Ente nggak bakal dibiarkan dalam kesusahan kehidupan di dunia dan di akhirat. Yu'tikum kiflaini mir rahmati, bukan cuman itu, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Makanya siapapun yang punya cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada zuriyah baginda Rasulullah, ente nggak bakal su'ul khotimah, nggak bakal. Kalau punya cinta kepada Nabi dan keluarganya, pasti matinya adalah husnul khotimah. Itu dalilnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan ini masalah mahal, Pak, Ibu. Kita lihat berapa banyak orang yang sekarang sedang menebar kebencian kepada keturunan baginda Rasulullah. Tuh lihat tuh, hati-hati. Allah nggak kasih dia cahaya. Wah, saya lempengan ini keras, karena yang saya punya adalah cinta kepada dzurriyyah Nabi sebagai aplikasi cinta kepada baginda Rasulullah. Kemarin saya masih ngisi di TV One, Pak, Sabtu siang. Saya sampaikan itu. Saya sampaikan dengan lantang, karena saya takut nanti ditanya sama baginda Rasulullah di yaumil qiyamah, ente kemana saat keturunan aneh difitnah, dizalimi, kau kemana? Tidak berada di barisan mereka, membela mereka, padahal mereka di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah. Kita perlu berani, Pak, untuk mengatakan cinta. Ini urusan penting. Ente boleh senggol aneh urusan yang lain, tapi urusan cinta kepada Nabi dan keturunannya nggak boleh ente ganggu, karena nggak benar menebar kebencian. Innamal mu'minuna ikhwah. Gue bingung, lu belajarnya sama siapa? Padahal nabinya sama, Tuhannya sama, segitu lu punya benci. Ngajinya sama siapa? Ayat Al-Quran mana yang membolehkan kau menghina, mencaci begitu dengan wajah kebencian? Nggak kira-kira Habib Utsman Mufti Betawi
dituduh sebagai antek-antek dari penjajah. Gimana nggak mendidih Pak kita? Tapi kita kudu tahan karena ini ada rencana memang untuk membuat porak-poranda umat Nabi Muhammad. Moga Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, berada di belakang barisan Sayyidil Walid, guru-guru kita yang mereka adalah orang-orang pilihan. Kalau kita ngaji An-Nurul Mubin, ente akan diceritakan oleh Hadratus Syekh kenapa Sayyidah Fatimah dinamakan Fatimah. Karena Allah telah menjamin mereka jauh dan semua keturunannya dari siksa api neraka. Wah, kita begitu ngaji, kalau bahasa orang Betawi gerujuk kita punya air mata. Karena saya ngaji ini kitab. Ya Rob, bagaimana kita nggak dibuat jatuh cinta? Karena mereka begitu istimewa dengan pesona akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga adalah wa yaghfir lakum. Ente nggak boleh bangun dari rumah Pak Haji Mustajab kecuali kudu rontok semua dosa-dosa yang kita lakukan. Coba lihat kayak apa untungnya sebagai umat Nabi Muhammad. Diperhatiin sama Allah, ditolongin sama Allah. Kalau ditolongin sama Allah, urusan kita selesai apa kagak Pak? Kalau yang bantuin Allah, urusan kita selesai apa kagak Pak? Kalau selesai semua urusan kita, maka kudu selesai juga ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.